Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Fatahillah. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan tugas kuliah metode penelitian 1, dosen pembimbing Bapak Dr. Ulul Asmi SSM Hum, yang berjudul Tradisi Besuluk Tarekat Naksabandiah, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Kata pengantar seperti yang terlihat di slide, kemudian dilanjutkan dengan daftar isi. Ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 rumusan masalah, 1.4 tujuan dan manfaat penelitian, 1.4.1 tujuan penelitian, 1.4.2 manfaat penelitian, 1.5 desain penelitian, 1.6 sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori, 2.1 tinjauan pustaka, 2.2 tarekat Naksabandiah, 2.3 teori pemahaman suluk, 2.4 aliran tarekat Naksabandiah. Bab 3 metodologi penelitian, 3.1 lokasi dan waktu penelitian, 3.2 objek masalah, 3.3 jenis penelitian, 3.4 metode dan teknik pengumpulan data, 3.5 subjek penelitian, 3.6 metode analisis data. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu suatu warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi dari sudut aspek benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Nah, tarekat Naksabandiah ini telah lama muncul di desa Pantai Cermin sejak tahun 1999 hingga saat ini. Nah, seiring berkembang dengan perjalanan tarekat Naksabandiah di Indonesia, tarekat Naksabandiah di Pantai Cermin ini dibawa oleh Ustadz Haji Ali Asrar. Beliau merupakan seorang pemuka masyarakat yang disegani oleh masyarakat setempat pada saat sekarang ini. Pada tahun 2013 sampai 2014 yang lalu, pengikut tarekat Naksabandiah di desa Pantai Cermin sebanyak kurang lebih 250 orang. Dari tahun ke tahun semakin banyak pengikutnya. Nah, semakin tahun semakin banyak, begitu berkembang pesat tarekat Naksabandiah yang terdiri dari orang tua dan orang dewasa. Jemaah tarekat Naksabandiah di desa Pantai Cermin mengadakan suluk pada bulan suci Ramadan, tepatnya pada awal bulan suci Ramadan hingga malam akhir suci Ramadan. Hal tersebut dilaksanakan jika seseorang memasuki suluk sebulan penuh. Nah, syarat-syarat mengkaji suluk ini harus masuk tarekat Naksabandiah, mendapatkan izin dari khalifah dengan mursyid. Dalam suluk ada pantang larang yang harus dipatuhi, yakni memaki orang, berbicara berlebihan, bergunjing dan memakan makanan yang bernyawa seperti ikan, ayam, daging kambing dan lain sebagainya. Yang hanya boleh dimakan seperti sayur-sayuran, daun ubi, labu siam dan sebagainya. Tetapi pada 10 hari bulan Ramadan diperbolehkan memakan makanan yang bernyawa, dikarenakan ada jamaah tarekat yang mengikuti 10 hari suluk, tetapi setelah makan sahur atau sebelum imsak dianjurkan untuk mandi taubat. Suluk sampai sekarang ini masih diamalkan oleh umat Islam, khususnya di kalangan jamaah tarekat Naksabandiah. Apalagi jamaah yang berada di desa Pantai Cermin, setiap bulan Ramadan jamaah tarekat melaksanakan suluk di musola Darul Mu'arif. Ada yang suluk 10 hari dan ada yang 40 hari. Amalan tersebut sudah menjadi suatu tradisi di Kecamatan Tapung, khususnya yang berada di desa Pantai Cermin.
Mursyid adalah seorang guru pembimbing ajaran tarekat Naqsabandiyah yang telah ditunjuk dan dibaiat oleh khalifah secara mutawassil. Nah, kewajiban utama murid ialah bertindak menentang kegemaran dan keinginan nafsu. Tidak ada yang lebih membahayakan bagi murid daripada menganggap mudahnya nafsu dengan memberikan kelonggaran dan menerima penafsiran-penafsiran yang memudahkan. Nafsu adalah sesuatu yang nyata dan ada beberapa cara untuk menjinakkan dan melatih nafsu dari dahulu hingga kini adalah dengan puasa dan tidak tidur. Nah, ada 3 unsur perilaku sufi, yaitu pertama sedikit makan, kedua sedikit tidur, dan ketiga sufi seringkali berpuasa. Bahkan ada yang terus menerus. Nah, banyak di antara mereka yang memperpanjang puasa bulan Ramadan yang dijalankan setiap muslim, tetapi untuk membuat puasa lebih berat, mereka melaksanakan sehari puasa sehari, sehingga badan mereka menjadi terbiasa dengan 2 keadaan. Pada dasarnya suluk diadakan oleh orang tarekat, sedangkan khalwat sudah dilakukan jauh sebelum suluk, yaitu betul-betul perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Akan tetapi dalam aplikasinya pada tarekat Naqsabandiyah sebaliknya, suluk dilaksanakan sebelum khalwat, sebab orang akan sulit melakukan khalwat tanpa bimbingan terlebih dahulu. Nah, sedangkan bimbingan tentang cara-cara berkhalwat itu terdapat dalam suluk. Karena itu suluk harus dilaksanakan sebelum khalwat. Nah, dalam setiap suluk ada khalwat, tapi dalam setiap khalwat belum tentu ada suluk. Suluk itu adalah latihan dalam perjalanan hidup kerohanian menuju mendekati Allah. Sedangkan khalwat adalah berada pada suatu tempat yang sunyi dalam rangka melaksanakan perjalanan tersebut secara mandiri. Nah, dalam mengamalkan zikir, para tarekat bisa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga dapat menyucikan hati dari berbagai penyakit dan jiwa dari berbagai kotorannya. Zikir dapat memberikan keamanan, ketenangan, keridaan dan ketentraman ke dalam jiwa dan dapat menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang bertakwa. Tarekat adalah jalan atau metode atau garis kedudukan keyakinan dan agama yang bersifat spiritual, berisi ibadah dan zikir untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menembus makna-makna yang terkandung dalam tarekat, orang yang terlebih dahulu memasuki pintu syariat. Bahkan ibadah ritual formal ini adalah satu-satunya pintu yang diterapkan oleh Allah untuk menuju pada penghayatan rohani dan mencapai makna dalam tarekat. 1.2 Identifikasi masalah. Untuk mengawali bagaimana langkah memahami persoalan tarekat ini, maka penulis memaparkan makna dari tarekat Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat yang mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat muslim di berbagai wilayah yang berbeda-beda. Nah, tarekat Naqsabandiyah atau tarekat ini pertama kali berdiri di Asia Tengah oleh Muhammad bin Muhammad Baha al-Din al-Uwasi al-Bukhari Naqsabandi 717 Hijriah 1318 Masehi sampai dengan 791 Hijriah 1389 Masehi. Kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan dan India. Ciri menonjol tarekat Naqsabandiyah: pertama, dibuktikan syariat secara ketat, keseriusan beribadah yang menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari, dan lebih menyukai berzikir dalam hati. Kedua, upaya yang serius dalam memenuhi kehidupan pemikiran golongan penguasa serta mendekatkan negara pada agama. Tarekat Naqsabandiyah yang menyebar di Nusantara berasal dari pusatnya di Mekah. Tarekat kaum muslimin berpokok pangkal dari tarekat Nabi Muhammad SAW. Jadi segala amal ibadah yang kita lakukan atau tarekat yang kita lakukan adalah berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tarekat melakukan khalwat atau suluk dengan mengasingkan diri ke sebuah tempat di bawah pimpinan seorang mursyid. Ada kalanya berkhalwat itu 10 hari, 20 hari, dan 40 hari. Untuk seterusnya kita bisa lihat di tulisan 1.3 Rumusan masalah. Apa yang terkandung dalam ajaran bersuluk tarekat Naqsabandiyah ini? Nah, pada dasarnya suluk diadakan oleh orang tarekat, sedangkan khalwat sudah dilakukan jauh sebelum suluk
yaitu betul-betul perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam aplikasinya pada tarekat Naqsabandiyah sebaliknya, suluk dilaksanakan sebelum khalwat, sebab aplikasinya pada tarekat Naqsabandiyah sebaliknya. Sebab orang akan sulit melakukan khalwat tanpa bimbingan terlebih dahulu. Nah, sedangkan bimbingan tentang cara-cara berkhalwat itu terdapat dalam suluk. Karena itu, suluk harus dilaksanakan sebelum khalwat. Penjelasan selanjutnya bisa kita lihat pada teks. Nah, kita beralih ke 1.4 tujuan dan manfaat penelitian. 1.41 tujuan penelitian. 1. Kegunaan praktek sebagai bahan bagi masyarakat Kecamatan Tapung, baik itu instansi pemerintah dan masyarakat Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Yang kedua, untuk memberikan solusi bagi masyarakat sehingga perpecahan umat Islam yang terjadi karena adanya pro dan kontra terhadap jemaah tarekat Naqsabandiyah dapat menjadi ukhuwah Islamiyah dan umat Islam bersatu jadi agama yang baik, saling menghargai satu golongan dengan golongan yang lainnya. 1.4.2 manfaat penelitian. 1. Kegunaan akademika diharapkan melalui penelitian ini secara teori maupun lapangan dapat memberikan wawasan dan dapat mengembangkan diri serta meningkatkan profesionalitas penelitian di bidang tasawuf, dan peneliti atau penulis dapat memberikan tambahan baru tentang tasawuf. Nah, kemudian diharapkan dapat menambah hasanah literatur kepustakaan, terutama sebagai bahan informasi untuk penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. 1.5 Desain penelitian. Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blueprint penelitian. Berikut desain penelitiannya. Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan pembahasan serta hasil. Nah, sistematika penulisan itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan metode penelitian, bab 3 metodologi. Kemudian kita lanjutkan di bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori. 212 tinjauan pustaka. Penelitian ini difokuskan pada masalah dinamika suluk dalam tarekat Naqsabandiyah di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penelitian atas suluk tarekat Naqsabandiyah sebelumnya sudah banyak dikaji oleh para mahasiswa muslim, baik itu untuk mahasiswa yang mencari gelar sarjana strata 1, strata 2, atau bahkan untuk mendapatkan gelar doktoral. Berikut ini beberapa diantaranya yang berjudul Tradisi Khalwat dan Tarekat Naqsabandiyah di Kecamatan Kampar. Untuk selanjutnya bisa kita lihat pada teks. Kemudian dijelaskan tasawuf merupakan aliran dalam Islam yang mementingkan soal-soal peribadatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini terlihat pada landasan tasawuf. Jika dilihat, orang-orang mengatakan bahwa pada hakikatnya hidup di dunia ini hanyalah untuk melaksanakan perintah Allah serta berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dalam mencapai hal tersebut, menurut Syekh Jalaluddin dalam kitabnya 1001 Wasiat Haruslah dengan mensucikan jasmani dan rohani dari segala sifat-sifat kejahatan dan menghiasi diri dari segala sifat-sifat terpuji. Dan selanjutnya bisa kita lihat pada bagian teks. Kemudian 2.2 Tarekat Naqsabandiyah, dan dijelaskan pada masa permulaan Islam hanya terdapat 2 tarekat, yaitu tarekat Nabawiyah, yaitu amalan yang berlaku di masa Rasulullah SAW yang dilaksanakan secara murni, dinamakan juga dengan tarekat Muhammadiyah atau syariat. Nah, kemudian tarekat Salafiyah, yaitu cara beramal dan beribadah pada masa sahabat dan tabi'in dengan maksud memelihara dan membina syariat Rasulullah SAW, dinamakan juga dengan tarekat Salafus Saleh. Nah, sesudah abad kedua Hijriah, tarekat Salafiyah mulai berkembang secara kurang murni. Ketidakmurnian itu antara lain disebabkan pengaruh filsafat dan alam pikiran manusia telah memasuki negara-negara Arab seperti filsafat Yunani, India, dan Tiongkok, sehingga
pengalaman tarekat Nabawiyah dan Salafiyah telah bercampur aduk dengan filsafat. Sesudah abad kedua Hijriah muncullah tarekat Sufiyah yang diamalkan orang-orang sufi dengan tujuan kesucian melalui 4 tingkat: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Untuk penjelasannya bisa kita lihat pada bagian teks. 2.3 kita lanjutkan adalah teori pemahaman suluk. Suluk mempunyai keterkaitan yang erat dengan tarekat. Orang yang melaksanakan tarekat disebut salik dan perbuatannya disebut suluk, yang berarti perjalanan seseorang menuju Allah. Suluk atau halwat merupakan kegiatan mengasingkan diri ke sebuah tempat tertentu. Rumah suluk dari kesibukan duniawi untuk sementara waktu di bawah pimpinan seorang mursyid agar dapat beribadah lebih khusyuk dan sempurna. Dalam prakteknya, suluk dapat dilakukan selama 10 hari, 20 hari, dan 40 hari. Demikian pula halnya suluk yang ada di desa Pantai Cermin. Dan jumlah yang terakhir, ini adalah masa yang terbaik dalam pelaksanaan suluk. Begitu juga yang dilakukan tarekat Naksabandiyah dalam pembagian zikir. Untuk selanjutnya bisa kita lihat pada bagian teks. 2.4 aliran tarekat Naksabandiyah. Nah, bab 3 metodologi penelitian. 3.1 lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian setelah melewati beberapa proses hingga pada akhirnya penulis tetapkan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Setelah penulis melakukan observasi serta mencari dari berbagai informasi, masyarakat Desa Pantai Cermin merupakan desa yang ternyata ini paling banyak penganut tarekat Naksabandiyah dibanding desa-desa lain yang ada di kecamatan ataupun Kabupaten Kampar lainnya. 3.2 objek masalah. Objek utamanya adalah aktivitas jemaah tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa narasi yang sedang penulis teliti, yaitu tentang dinamika tradisi suluk dalam tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Peneliti mengambil langkah kualitatif ini dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan suluk dalam tarekat Naksabandiyah dengan kata-kata dan gambaran aktivitas jamaah tarekat Naksabandiyah dan keperluan tersebut serta tercapainya hasil yang maksimal, maka peneliti melakukan proses peneliti yang sama. 3.3 jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan pada pengajuan proposal ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, yaitu penelitian di mana objek utamanya adalah aktivitas jamaah tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa narasi yang sedang penulis teliti, yaitu tentang dinamika suluk dalam tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Peneliti mengambil langkah kualitatif ini dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan suluk dalam tarekat Naksabandiyah. Kita lanjutkan 3.3 metode dan teknik pengumpulan data. Ada wawancara. Kemudian wawancara dilakukan dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan langsung kepada sebagian warga, tokoh masyarakat, para pemuka agama mengenai kajian suluk dalam tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini secara langsung, hubungan pewawancara dan diwawancarai dalam suasana biasa wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa seperti kehidupan sehari-hari saja. Kemudian observasi. Penggunaan data untuk suatu tulisan ilmiah dapat dikatakan salah satunya melalui observasi. Observasi yaitu penulis turun secara langsung ke lokasi untuk melihat dan mencatat gejala-gejala tentang objek penelitian serta mengikuti kegiatan suluk. Meskipun pada saat ini kegiatan suluk urung dilakukan karena adanya pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang mengenai objek penelitian dan dapat disusun suatu desain penelitian yang cermat dan melihat sendiri sampai di mana keabsahan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya kita bisa lihat di teks. Adapun objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian
Ini sebagai berikut. 1. Segala bentuk perilaku maupun tindakan dari para penganut tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Yang kedua adalah tata cara pelaksanaan suluk dalam tarekat Naksabandiyah. Ketiga, tata cara melaksanakan tawajud. Keempat, maksudnya 3.4 metode dan teknik pengumpulan data. Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan sebagai pelengkap seperti dokumen dan seterusnya seperti yang ada di teks. Kemudian 3.5 metode analisis data. Metode analisis data adalah fase proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah. Teknik analisa data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Sebagai berikut. 1. Metode induktif, yakni mengumpulkan data dari fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian, kemudian fakta tersebut disimpulkan secara umum. Yang kedua, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Nah, gambaran umum ini menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh dalam penelitian dari penganut tarekat Naksabandiyah di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Ada daftar pustaka dan sekian pemaparan dari saya, Mirza Fathahila, mengenai metode penelitian 1 yang berjudul Tradisi Bersuluk Tarekat Naksabandiyah Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.